Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Simaners, kembali lagi bersama Praktikum Proses Manufaktur. Pada pertemuan kelima ini akan membahas SolidWorks CAM pada penggunaan mesin freeze dengan fokus penggunaan mata bor. Berikut merupakan desain yang akan kita simulasikan pada SolidWorks CAM. Nah, pada desain tersebut memiliki panjang dengan ukuran 6 cm, kemudian memiliki lebar dengan ukuran 1 cm, kemudian memiliki ketebalan ataupun tinggi dengan ukuran 1 cm. Oke, selanjutnya pada sisi bagian atas desain terdapat 3 kategori lubang, di mana pada kategori lubang yang pertama memiliki ukuran diameter sebesar 0,3 cm. Kemudian pada kategori lubang yang kedua memiliki ukuran sebesar 0,5 cm. Selanjutnya pada kategori lubang yang ketiga memiliki ukuran 0,7 cm. Nah, selain itu pada kategori lubang yang ketiga memiliki diameter chamfer sebesar 0,9 cm. Oke, baik. Berdasarkan hal tersebut, pada penggunaan mata bor kita dapat menggunakan mata bor sebesar 0,3, 0,5 dan 0,7 cm. Selain itu, pada penggunaan countersink kita dapat menggunakan countersink dengan diameter sebesar 0,9 cm. Nah, terkait hal tersebut nanti akan dijelaskan pada tahapan SolidWorks CAM. Selanjutnya, kita langsung beralih pada langkah-langkah SolidWorks CAM. Oke, pada langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan mesin yang akan digunakan. Hal tersebut menggunakan define mesin yang terdapat pada interface bagian pojok kiri atas. Kita pilih saja define mesin. Kemudian akan muncul interface sebagai berikut. Kemudian kita memilih mill machine untuk mill metric. Setelah itu kita pilih select. Nah, setelah itu mesin sudah didefinisikan, kemudian kita pilih saja OK. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah stock manager, di mana pada stock manager nantinya kita memilih material yang digunakan dan juga ukuran dari material yang digunakan. Nah, untuk material yang digunakan, teman-teman bisa melihat pada interface bagian kiri, kita turunkan saja. Material yang kita gunakan adalah 304, yaitu stainless steel. Kemudian pada stock type kita pilih pada bounding box, di mana pada bounding box akan mengkalkulasikan secara otomatis dari ukuran terluar desainnya. Di mana pada desain sebelumnya memiliki panjang, lebar dan juga tinggi sebesar 6, 1 dan juga 1 cm sesuai dengan stock size yang sudah dikalkulasikan seperti itu. Selanjutnya, setelah kita melakukan hal tersebut, kita pilih saja OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan koordinat sistem. Kita pilih saja koordinat sistem pada interface bagian kiri atas. Kemudian akan muncul pada interface bagian kiri, di mana pada koordinat sistem merupakan suatu langkah untuk menentukan posisi awal dari X, Y, dan juga Z-nya. Kemudian kita pilih stock bounding box vertex, di mana akan muncul interface seperti ini. Untuk koordinat sistemnya ataupun posisi awalnya kita meletakkan pada bagian tengah desain seperti itu. Setelah itu kita langsung saja OK. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah extract machinable features. Nah, untuk extract machinable features terdapat pada interface bagian atas. Kita klik saja extract machinable features. Nah, langkah ini digunakan untuk memproses bagian-bagian yang dilakukan pemrosesan pada mesin. Hal tersebut akan otomatis mengenali features ataupun bagian desain yang dilakukan menggunakan mesin atau tools tertentu, di mana setelah dikalkulasikan berdasarkan desain, terdapat beberapa urutan operasi, yaitu melakukan hole group untuk melubangi pada kategori lubang yang pertama dengan ukuran 0,3, kemudian hole group yang kedua untuk kategori lubang yang kedua dengan ukuran 0,5, kemudian countersink untuk kategori lubang yang ketiga dengan ukuran 0,7 cm.
Nah, baik seperti itu. Setelah kita sudah extract machinable feature, selanjutnya kita melakukan generate operation plan, teman-teman. Untuk generate operation plan, teman-teman bisa memilih ataupun mengklik pada interface bagian atas, yaitu generate operation plan. Kita klik saja. Nah, langkah ini untuk menghasilkan perencanaan operasinya, teman-teman. Setelah dikalkulasikan, perencanaan operasinya dimulai dari center drill, kemudian dilakukan drill untuk kategori lubang yang pertama. Selanjutnya ada center drill dan juga drill untuk kategori lubang yang kedua. Kemudian ada center drill, kemudian drill, dan diakhiri dengan countersink untuk pembentukan chamfer pada kategori lubang yang ketiga. Di mana countersink ini merupakan salah satu jenis mata bor yang digunakan untuk membentuk chamfer, teman-teman. Nah, berhubung di sini urutannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, di mana proses pertama untuk lubang yang lebih kecil, kemudian proses kedua untuk lubang yang sedikit lebih besar, dan proses ketiga untuk lubang yang paling besar, yang kemudian nanti yang pada akhirnya menggunakan countersink untuk pembentukan chamfer. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk proses yang pertama yaitu center drill dan juga drill untuk kategori lubang yang pertama, nantinya kita menggunakan mata bor sebesar 0,3 cm. Hal tersebut bisa kita custom dengan cara memilih center drill yang pertama, kemudian kita edit definition, kemudian akan muncul preview daripada mata bornya, teman-teman. Kemudian untuk diameternya kita ganti menjadi 0,3 cm. Nah, di mana pada center drill ini digunakan untuk memberikan tanda sebelum dilakukan pengeboran sampai nanti menembus materialnya, teman-teman. Kemudian langsung saja kita pilih OK, 0,3 cm. Kemudian untuk drillnya juga kita definisikan diameter yang sama sebesar 0,3 cm. Oke, di sini sudah muncul, kita ganti saja sebesar 0,3 cm. Oke, sudah selesai untuk kategori lubang yang pertama dengan ukuran 0,3 cm. Selanjutnya untuk kategori lubang yang kedua dilakukan dengan langkah yang sama dengan center drill dan juga yang kemudian dilubangi dengan mata bor drill. Untuk diameter mata bornya sebesar 0,5 cm. Kita ganti 0,5 cm. Kita enter saja. Selanjutnya untuk drillnya juga sama, kita ganti menjadi 0,5 cm. Oke, setelah kemudian muncul preview mata bornya, kita ganti 0,5 cm. Kemudian kita enter saja, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk kategori lubang yang lebih besar, yaitu dengan 0,7 cm. Nah, untuk center drillnya juga kita ganti dengan klik kanan, edit definition. Kemudian kita ganti menjadi 0,7 cm, teman-teman. Kita enter saja. Kemudian untuk proses pengeboran ataupun drillnya, untuk melubangi materialnya kita ganti juga dengan ukuran diameter 0,7 cm. Oke, selesai. Setelah itu kita melihat bahwa terdapat chamfer pada bagian atas lubang, di mana untuk diameter terbesar dari chamfer tersebut memiliki ukuran 0,9 cm. Maka dari itu kita gunakan countersink dengan diameter 0,9 cm, teman-teman. Kita ganti saja 0,9 cm, kita enter saja. Oke, sudah selesai. Semua mata bor sudah kita definisikan sesuai dengan keperluannya. Langkah selanjutnya di mana teman-teman bisa lihat daripada font setiap operasi prosesnya masih berwarna biru. Hal tersebut kita perlu kalkulasikan kembali dengan klik pada bagian Generate Toolpath, teman-teman. Untuk Generate Toolpath terdapat pada interface bagian atas. Kita klik saja. Ya, selesai. Jadi sudah dikalkulasikan ya teman-teman daripada urutan operasinya. Dimana teman-teman bisa melihat daripada center drill dilakukan pada
lubang dengan ukuran 0,3 di sini bisa dilihat. Kemudian juga drillnya. Kemudian untuk center drill yang kedua pada lubang bagian sini. Kemudian untuk drill berikutnya. Dan juga untuk lubang yang bagian paling besar yaitu 0,7. Di sini center drillnya sampai dengan nanti countersink-nya ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita sudah melakukan generate toolpath, kemudian kita lakukan simulasi. Nah, untuk melakukan simulasi tersebut, kita tinggal memilih ataupun klik pada bagian simulate toolpath. Nah, untuk simulate toolpath terdapat pada interface bagian atas, yaitu yang ini. Kita klik saja. Kemudian interface-nya akan menjadi seperti ini. Kemudian langkah pertama kita bisa mengatur kecepatan daripada simulasinya. Di sini saya ingin kecepatannya pada yang keempat. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita ganti di sini menjadi option yang next operation supaya nanti ketika sudah selesai operasi untuk dilanjutkan pada operasi berikutnya terdapat jeda terlebih dahulu teman-teman. Oke, sudah seperti itu kita bisa play saja daripada simulasinya. Di mana langkah pertama melakukan center drill teman-teman untuk pada bagian lubang dengan ukuran 0,3. Selanjutnya kita bisa play kembali untuk langkah yang kedua yaitu proses drill ataupun pengeboran sampai dengan menembus materialnya. Menggunakan diameter mata bor sebesar 0,3 cm. Oke, langkah berikutnya merupakan center drill kembali pada kategori lingkaran yang kedua yaitu 0,5 cm. Kemudian dilakukan drilling setelah kita center drill sebelumnya. Kemudian kategori lubang yang ketiga dilakukan dengan center drill terlebih dahulu. Setelah sudah dilakukan dengan drill untuk melubangi benda kerja sampai dengan menembus. Kemudian terakhir pada pembentukan chamfer menggunakan countersink sebesar 0,9 cm. Nah, baik, sudah selesai. Berikut merupakan hasil daripada simulasi benda kerjanya teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Simaners, back again with Manufacturing Process Practicum. At this 5 meeting, we will discuss SolidWorks CAM on the use of milling machine with a focus on the use of drill chisel. Okay, here is the design that we will simulate on SolidWorks CAM. First, in this design, it has a length of 6 cm and width 1 cm. After that, has a thickness of 1 cm. Okay, there are 3 category holes with the diameter of 0.3, 0.5, and 0.7 centimeters. And in the third hole category with a diameter of 0.7 centimeters, it has a chamfer shape on the top side of the design. Okay. Based on this, when using a chisel, we can use a chisel for drilling of 0.3, 0.5, and 0.7 centimeters. Then on the upper side of the design, there is a chamfer using countersink chisel with a diameter of 0.9 centimeters. Okay, then move on to SolidWorks CAM step. First step is define machine. The first step is to define the machine to be used. The step is used to select the machine that we will use, and then the machine that we will be used is a milling machine with a mill metric, and after that you can click select. After that, OK. Okay, next step is stock manager. The next step is choosing the material to be used. For the material to be used, choose 304 for the stainless steel material. Then on stock type, select bonding box. Then
The bounding box will calculate automatically for the outer material size. It can be seen in the stock size. The size of the material has a size for the x-axis of 6 cm, for the y-axis 1 cm, and for the z-axis 1 cm. Okay, after that, click OK. Next step is a coordinate system. The next step is to determine the starting position for each axis. After that, for the coordinate system, select the stock bounding box vertex. The stock bounding box vertex will place the initial position in the middle of the top of the material. Okay. Next, we can click OK. Next step is extract machinable features. Click extract machinable features. And then this step is used to process the part that are processed on the machine. It will automatically recognize the design part that is done using machine or tools. Then is now the area where the machining process is carried out. There is a machining process for whole group, then whole group, and countersink. Then in the bracket section is the operation process that will be carried out in whole group. There are drill, and countersink there are drill. Like that. This result indicate the feature section has been selected in machining process. Okay, next step is generate operation plan. Click generate operation plan. This step to produce the operation plan. First, do center drill and drilling for whole category 0.3 and 0.5 centimeters. And before drilling, center drill is always carried out to make it easy for drilling to make holes in the material. Next, center drill and drilling for whole category 0.7, then making chamfer with a countersink. Next, to adjust the tool blade according to the design. For the first hole category, using a chisel of 0.3, we can adjust to 0.3, right click, edit definition, then adjust to 0.3 centimeters. 0.3. Okay, like that. Click OK. Okay, next, adjust to 0.3, edit definition. We can adjust to 0.3 centimeters. Okay. Okay, next, second hole category, using a chisel of 0.5, can adjust edit definition to 0.5 centimeter. For center drill, and then for drill 0.52. Okay, finish. For the third hole category, using a chisel of 0.7, we can adjust edit definition. After that, we can adjust the diameter to 0.7. Center drill, after that drilling, edit definition. .7 cm. Okay. Finally, for the countersink chisel, using a diameter of 0.9. For a countersink, edit definition. .9 cm. Okay.
Okay, here is seen that the font color of the operation process is still blue. That's because the generate toolpath haven't been done yet. Then next step is generate toolpath. Click generate toolpath. This step is used to calculate the planned operation on the machine. Okay, finish. We can see center drill, drilling, and center drill for second hole category with 0.5 centimeters. Then drilling, center drill for third hole category with 0.7 centimeters. Drilling and countersink like that. Okay, finish. After that, next step is simulate toolpath. You can click simulate toolpath. Okay, this step is for perform machine operation process simulation. First, we can set the speed of simulation. The speed set to number 1, 2, 3, 4, 5. Number 5. And then for the simulation, we choose for the next operation. Okay, here is the simulation. You can play. First, center drill with chisel using a diameter of 0.3. Next, drilling with chisel using a diameter of 0.3 centimeters. Okay, next operation, center drill with chisel using a diameter 0.5 and drilling with chisel use a diameter of 0.5. And then next operation to the third hole category, center drill using diameter of 0.7, then drill 0.7 centimeters, and then finally made a chamfer for the countersink chisel with a diameter of 0.9 centimeters. Okay, maybe that's what I can explain. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.